Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Amanda Jasan, kelas BKI 4A, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, NIM 2001030023, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya di sini akan membawakan ceramah atau dakwah singkat yang berjudul Makanan Haram. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan rasa puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memelihara dan tidak pernah berhenti memberikan hidayah bagi kita semua. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Makanan haram adalah makanan yang dilarang dikonsumsi oleh umat Islam dan dapat digolongkan dalam dua golongan utama, yakni karena zatnya maupun karena kondisinya. Makanan dan minuman apapun yang secara kandungannya halal akan berubah menjadi haram jika proses pengelolaannya tidak dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Sebagai contohnya adalah sapi yang tidak melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul mautatu wa'damu walahmul hinziri wa ma uhilla lighairillahi bihi wal mukhaniqatu wal muqusatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma aqalas sabu illa ma saqqaitum wa ma subiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil aslam salikum fisqa al yawma ya'izal ladzina kafaru min dinikum fala yahshahum ya'wahshawun al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina faman yuturra fi ma'masatin ghairu mutajanifil ismin fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan aslam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini dijelaskan beberapa jenis makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu bangkai. Binatang mati tanpa disembelih. Hikmah keharaman bangkai antara lain keadaan bangkai yang menjijikan dan sangat membahayakan kesehatan. Yang kedua yaitu darah. Darah yang mengalir dari tubuh hewan yang disembelih atau lainnya. Hikmah darah diharamkan ini karena darah mengandung zat-zat kotor dari tubuh dan sulit dicerna. Yang ketiga, seluruh anggota tubuh babi. Keempat, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, misalnya menyebut nama berhala. Hal ini diharamkan karena hukumnya sama saja dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan mati tercekik karena diikat atau lainnya, sehingga hewan tersebut mati dalam keadaan tidak berdaya, maka keharamannya sama dengan bangkai. Yang keenam, hewan mati dipukul dengan benda atau benda berat lainnya. Keharamannya karena sebagian pendapat menyatakan darahnya tidak keluar sehingga merusak dagingnya. Yang ketujuh, hewan mati karena jatuh dari tempat tinggi seperti bukit. Hukumnya sama seperti memakan makanan bangkai. Yang kedelapan yaitu
hewan mati karena ditanduk oleh hewan lain sama dengan memakan bangkai. Yang ke-9, hewan mati karena diterkam binatang buas, kecuali jika masih sempat disembeli, maka hukumnya menjadi halal. Yang ke-10, hewan yang disembeli untuk berhala. Hukum keharamannya karena perbuatan ini termasuk menyekutukan Allah. Selain itu, dalam ayat ini juga ditegaskan keharaman mengundi nasib dengan anak panah. Dahulu orang Arab jahiliyah menggunakan anak panah untuk menentukan suatu perbuatan, melakukan atau tidak sesuai bunyi kalimat pada anak panah tersebut. Janganlah melakukan perbuatan seperti demikian, karena merupakan perbuatan fasik dan tidak percaya dengan takdir Allah. Selanjutnya dalam ayat ini diterangkan pada saat haji wada atau perpisahan. Beriman telah putus asa, berupadaya mengalahkan agama Islam dengan demikian mengalahkan agama Islam. Dengan demikian, sebagai umat Islam jangan sampai merasa takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari ceramah saya itu, Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai yang ketika disembeli tidak menyebut nama Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sehingga ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Maka sebagai umat Islam kita tidak boleh takut kepada mereka, tapi kita harus tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Mawar putih kelopaknya bersih, tumbuh mereka menentang. Sudah cukup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri.